Guru penggerak Nusantara, menuntun bergerak bermakna. Bersama kita wujudkan profil pelajar Pancasila untuk Indonesia, untuk Indonesia. Cek, halo Pak Yahya. Halo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Yahya, tadi ada nyari saya ya? Iya Pak, saya tadi ke ruangan Bapak tidak ketemu, jadi saya nitip pesan ke teman-teman, saya mau ketemu sama Pak Fahmi. Gimana Pak? Udah ada waktunya nih Pak. Oh iya. Oke, ada Pak ini, ada waktunya memang. Kalau buat Pak Yahya itu apa sih yang enggak Pak? Tenang aja, bisa aman aja Pak. Bapak ini. Gimana nih? Ini Pak, saya ada yang saya bahas sama Bapak, diskusi lah sama Bapak gitu. Oke, lanjut Pak, lanjut. Gimana? Ini Pak, saya menemukan apa ya, itu kesenjangan atau fenomena ya di kelas. Rasanya temuan saya itu di kelas mengenai antusiasme siswa di kelas. Itu saya perhatikan ini sih menurun Pak. Enggak seantusias awal-awal semester. Itu yang mau saya bahas sama Bapak. Oke. Ya, jadi maksud dari tujuannya ini kita ini untuk membahas kurangnya antusias siswa ya, berarti dalam pembelajaran di kelas ya. Oke. Jadi kemudian rencananya apa kalau memang terkait dengan tujuan kita ini nanti? Rencananya sih ini Pak, saya mau menemukan solusi dari solusi supaya antusias anak-anak ini di kelas kembali seperti semula Pak, karena pikir saya bilang semula itu karena sebelumnya itu antusias, gitu ya. Ini apakah anak-anak dalam satu kelas saja atau dari beberapa kelas yang memang Bapak ajar atau bagaimana ini? Sebenarnya kalau dari teman saya Pak, sebenarnya itu satu orang. Itu yang ini Pak, anak kelas 8 Kudungga, Ajeng, yang rambutnya itu sering dikepang. Nah itu Bapak kenal lah kan, ngajar iya. Kan Pak? Betul. Kenal saya, iya. Saya ingat anak itu ya, di Ajeng ya. Ajeng, ya. Khususnya sebenarnya Ajeng sih Pak, cuma kan tadi awal-awal saya menormalisasi ya satu kelas aja lah, tapi fokus saya itu sebenarnya ke Ajeng, karena saya lihat antusias Ajeng ini di awal semester sampai sekarang di pertengahan udah hampir akhir ini, Ajeng ini agak turun antusiasme belajarnya. Saya belum mengidentifikasi lebih lanjut, cuma secara kasat mata, secara observasi langsung antusiasnya menurun Pak. Jadi lebih fokus ke Ajeng ya sebenarnya ya, walaupun kalau secara umum semuanya, tapi khususnya nih ke Ajeng ini ya berarti ya? Iya, ke Ajeng Pak, betul. Jadi memang kalau dari penjelasan Pak Yahya tadi, Ajeng yang mengalami penurunan antusias ya, itu juga termasuk dengan pengerjaan tugas, segala macam itu ada ya? Juga itu menurun apa tidak gitu si Ajeng? Iya Pak, antusiasnya ini saya lihat berbarengan dengan frekuensi pengumpulan tugasnya. Itu sangat terpengaruh. Jadi itu ada berapa ya? 3-4 tugas yang bolong.
Baik. Jadi gimana nih selanjutnya apa Yahya sudah mempunyai rancangan solusi kira-kira mau seperti apa nih langkah-langkah yang mau dilakukan? Hmm, setelah setelah saya menemukan fenomena ini, temuan ini, saya sempat berpikir, Pak, apakah ketika saya memperbaharui pembelajaran saya, menerapkan pembelajaran yang having fun, yang lebih having fun, atau menambah sumber belajar saya, kan anak-anak itu sekarang gimana ya, lebih seneng yang berkaitan dengan sosmed, entah itu ada YouTube, Reels IG, TikTok, ya kan. Mungkin itu bisa menjadi sumber belajar baru untuk anak-anak. Kemudian mungkin waktu khusus deh untuk Ajeng, Pak, penugasannya. Mungkin saya nggak paham ya, Pak. Saya belum mengidentifikasi lebih lanjut apakah jangan sampai ada kebutuhan dasar dari Ajeng ini yang tidak terpenuhi. Sehingga itu yang menjadi penyebab frekuensi pengumpulan tugasnya itu agak renggang. Jadi butuh waktu khusus. Bisa juga saya mengatur tugas dari Ajeng ini dari teman-teman yang lain karena saya melihat dari identifikasi kebutuhan dasarnya memang perlu ya saya kasih. Dan saya mungkin harus juga memberikan tugas sesuai minatnya. Kalau anak-anak yang suka buat video-video, poster atau buat vlog gitu, mungkin bisa menjadi alternatif. Yang terakhir, saya akan kolaborasi Pak dengan rekan sejawat, Walas terutama sih, karena mungkin Walasnya lebih punya ikatan emosional dengan anak walinya sendiri. Itu sih Pak rencangan saya. Oke, berarti Pak Surya sudah apa namanya sudah punya solusi-solusi nih untuk mencoba untuk mengatasi permasalahan dari Ajeng ini ya. Nah, jadi Pak kalau kita bicara tentang prioritas ini ya, kira-kira ini ada di skala mana nih Pak? Bapak sudah langkah-langkah yang sudah dilakukan ini ada dari kalau misalkan dari 1 sampai 10 gitu, ada di skala mana ini Pak sudah? Sepertinya ini skalanya itu saya ada di skala 3 atau 4 lah Pak. Hmm. Kenapa nih Pak? Kok 3 baru sampai 4? Apa nih? Bisa disampaikan ya alasannya gimana? Ya karena saya rasa belum maksimal di kelas sehingga eh, munculnya hal-hal seperti ini. Salah satunya ya antusias anak-anak itu menurun, terutama Ajeng gitu, khususnya Ajeng. Saya mungkin harus naik beberapa level skala gitu untuk sampai di mana masalah antusias ini menurun atau hilang gitu. Meningkat. Menipis ya betul. Oke, dari rencana-rencana yang sudah disusun tadi ya. Kira-kira menurut Bapak apakah nanti di perjalanannya itu ada ditemukan hambatan kira-kira? Eh Sepertinya kan ada Pak. Saya rasa ini nggak akan mulus perjalanan karena di mana beberapa pekan ke depan sampai bulan depan itu akan bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Ini padat sekali kegiatan sekolah, Pak. Saya sampai juga memegang PIC beberapa kegiatan, jadi saya juga agak-agak akan terbagi fokus saya dengan kegiatan dengan Ajeng ini. Itu sih Pak, mungkin kendala saya nanti atau hambatan-hambatan yang saya akan temui. Baik. Oke, Pak Yahya, berarti rencana aksi sudah Bapak atau solusi-solusi sudah tadi Bapak sampaikan. Salah satunya mungkin nanti dengan penggunaan teknologi-teknologi untuk bisa menarik perhatian si Ajeng tadi. Kemudian untuk kendala juga Pak Yahya juga sudah mengidentifikasi. Mungkin nanti ada kendala seperti apa nanti
Baik, kira-kira nih untuk Pak Yahya sendiri, kapan kira-kira langkah-langkah tadi itu bisa dilakukan? Sepertinya saya bisa memaksimalkan waktu 3 pekan ini, Pak. Dimulai minggu ini maksudnya. Mungkin saya akan memulai minggu ini dan saya akan memaksimalkan sisa pekan ini sampai sampai bulan berikutnya, karena kan ini bulan-bulan pekan-pekan ketiga dan keempat itu sudah mulai padat. Insya Allah saya akan memaksimalkan 3 pekan ini dan dimulai minggu ini. Baik, jadi dalam minggu ini sudah dimulai Pak ya, berarti untuk kegiatan dari observasi lah, saya anggap seperti itu Pak ya, upaya-upaya perbaikan yang ingin dijalankan oleh Bapak terhadap si Ajeng. Kemudian Pak, kalau seandainya apa indikator yang bisa Bapak jadikan untuk mengukur dari apakah rencana-rencana tersebut berhasil atau belum, seperti itu Pak? Ada tidak itu Pak? Gimana Pak? Suaranya mantul. Ya, oke. Ini Pak, indikator keberhasilan dari rencana ini bisa dilihat dari mana nih? Misalkan. Indikator keberhasilannya. Ya. Tentu pasti indikator keberhasilan dari apa yang saya lakukan ini bisa terlihat secara langsung oleh saya, karena saya akan memantau terus frekuensi pengumpulan tugas dari Ajeng dan mengobservasi langsung Ajeng gimana dia di kelas, apakah dia masih malasan atau tidak semangat di kelas. Itu kan bisa saya langsung melihat dengan observasi langsung Ajeng. Di situ saya bisa mengukur bahwasanya apa yang saya lakukan ini sudah berhasil kah, belum berhasil, atau bahkan tidak ada guru sama sekali. Oke, ya, baik Pak. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Saya kira cukup sih Pak, karena saya tadi sudah kok tiba-tiba muncul sendiri ya. Padahal dari kemarin tuh pusing juga ngeliat Ajeng ini, aduh, berapa pertemuan udah ada 3 kali pertemuan, tiba-tiba ngobrol-ngobrol kayak gini, ternyata ini kayak gini nih ngobrol-ngobrol menyelesaikan masalah ternyata Pak. Pak ini luar biasa ini Pak, Masya Allah. Alhamdulillah Pak, kalau ternyata dengan diskusi kita seperti ini itu bisa menumbuhkan ide-ide baru, solusi-solusi terhadap permasalahan yang Bapak temui. Oke Pak, mungkin langkah selanjutnya itu mungkin nanti boleh nggak nih nanti 1 bulan ke depan saya mau dengar hasilnya nih Pak. Gimana nih kalau hasil dari langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan? Kira-kira nanti kita bisa ketemu lagi nggak nih 2 bulan depan gitu? Boleh Pak, karena saya memang berniatan untuk mengukur saya harus ada teman diskusi untuk mendiskusikan hasil dari penerapan saya ini, treatment saya ini. Saya harus mengonfirmasi ke Pak Fahmi lagi barangkali ada refleksi evaluasi dari apa hasil dari penerapan saya. Itu Pak, pasti Pak, saya juga akan menulis deadline. Coba. Nah ini, biar nanti saya jadwalkan juga kalau gitu. Nanti kita ketemunya nggak usah di kantor Pak. Nanti Bapak saya traktir aja makan siang sekalian nanti itu. Biar lebih enak kan suasananya. Siap ya Pak? Jadi minggu depannya nanti kita jadwalkan juga di sini ya, minggu depan. Ya, terima kasih Pak. Masih ada lagi Pak? Karena kebetulan ini saya kira cukup Pak, karena Bapak tadi ada tamu juga di luar menunggu. Pak, monggo. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Oke, kalau gitu. Terima kasih Pak Yahya sudah mau berbagi hari ini. Luar biasa sekali kita. Oke, ya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.